Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sohib channel YouTube Dede Arif. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Asa antum fi khairin wa fi aunillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada sohib-sohib semuanya tentang al-jumlatul mufidatu dengan ajzaul jumlah. Sebagaimana kita ketahui, al-jumlatul mufidatu hiya al-jumlatul lati yufidu faidatan tamatan. Wal jumlatul mufidah tatarokkabu min kalimataini au akthar. Jumlah mufidah kemarin sudah saya terangkan bahwasanya jumlah atau ucapan yang memberikan manfaat kepada pendengar. Dan pendengar itu mengerti apa yang diucapkan oleh pembicara. Dan biasanya jumlah mufidah ini tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Jumlah mufidah terbagi kepada 2, al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-ismiyah hiya al-jumlatul lati tatarakabu minal mubtada wal khobar. Wal jumlah fi'liyah yakni kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada sohib-sohib semuanya tentang al-jumlatul ismiyatu. Walaupun kemarin sudah saya terangkan tentang jumlah ismiyah, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh sohib-sohib semuanya. Nah, sekarang inilah saya akan jelaskan secara rinci seperti apa ketentuan-ketentuan al-jumlah al-ismiyah dan bagaimana contoh-contoh al-jumlah al-ismiyah. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Halo sohib-sohib semuanya. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatul lati tatarakabu minal mubtada'i wal khobari. Kullu jumlatin tatarakabu minal mubtada wal khobar. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang terdiri, yang tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini kata kuncinya. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Ini yang harus dicatat baik-baik oleh sohib-sohib semuanya. Mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Itu yang namanya mubtada. Jadi mubtada itu isim marfu yang dia mesti ada di awal jumlah. Dan biasanya mubtada ini dia ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu biasanya ditandai oleh alif lam. Ismunnya ada alif lamnya. Itu yang mudah. Contoh, kitabun. Harus ada alif lamnya. Al-kitabu. Jadi syarat jadi mubtada, dia harus pakai alif lam dan mubtadanya itu harus di awal jumlah. Ma'rifah itu tidak harus alif lam aja. Kitabun jadi al-kitabu. Ada juga ismun ma'rifah, nama orang, Muhammadun, ma'rifah. Kemudian nama tempat, contoh Tangerang, Banten, Serang, New York, Amerika. Nah itu sudah ma'rifah namanya. Isimnya namanya ismul ma'rifah. Ini yang syarat jadi mubtada di awal jumlah pakai alif lam atau nama orang atau nama tempat. Kalau nama tempat kan nggak perlu pakai alif lam. Contoh Serang nggak perlu al Serang. Nah ini syarat menjadi mubtada. Kemudian khobar. Khobar itu ismun marfu juga. Cuman yukawinu ma'al mubtada. Dia selalu mengikuti mubtada. Bisa juga dikatakan khobar ini adalah ismun sifat sebagai penyempurna mubtada. Ismun sifat yang menyempurnakan mubtada. Contoh, al-kitabu jadidun. Al-kitabu mubtada. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu mubtada. Jadidun itu khobar. Nah, jadidun itu khobar. Sifat dia, sifatnya adalah baru. Kitab itu baru atau kitab yang baru, buku yang baru. Baru itu disebutnya khobar dan dia pasti marfu'un. Kalau mubtada disebutnya ma'rifah harus ada alif lam, maka khobar itu nakiroh tanpa alif lam. Jadi kalau ma'rifah isimnya pakai alif lam, kitabun jadi al-kitabu. Kalau nakiroh dia tidak pakai alif lam. Jadi kalau kitabun nggak tanpa alif lam, maka kitabun disebutnya nakiroh.
Awas, catat baik-baik. Hati-hati, jangan sampai terkecoh. Nah, sekarang kalau seandainya jumlahnya sama, contoh, kitabun jadidun. Nggak ada yang pakai alif lam satupun. Kitabun jadidun. Pakai alif lam semuanya. Al-kitabu al-jadidu. Maka ini bukan termasuk jumlah mufidah dan ini bukan termasuk jumlah ismiyah. Catat baik-baik. Ini namanya na'at man'ut. Apa itu na'at? Apa itu man'ut? Nanti akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana. Tetap pantengin channel YouTube Dede Arif biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan info-info yang saya share di sini. Oke, sohib-sohib semuanya, karena tadi di awal sudah saya kasih tahu kepada sohib-sohib semuanya bahwasanya kita berbicara jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Sekarang apa itu macam-macam mubtada? Sohib-sohib semuanya, mubtada terbagi kepada dua. Yang pertama, mubtada ismun mabni. Yang kedua, mubtada ismun mu'rab. Apa itu mabni? Mabni itu berarti isimnya dia tidak bisa dirubah. Sudah saya beritahu dulu di pelajaran Mali belajar bahasa Arab part pertama tentang hadza, dzalika, hadhihi, tilka, huna, hunaka. Masih ingat itu? Nah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, huna, hunaka itu ismun namanya. Khusus untuk hadza, hadhihi, dzalika, tilka namanya ismul isyarah. Dia nggak bisa berubah. Hadza nggak bisa berubah menjadi hadhi, nggak bisa. Hadza nggak bisa jadi hadzu. Nah, ada salah nih. Hadhihi jadi hadzuhu. Salah. Maka hadza, hadhihi ismun, ismul isyarah, mabniun. Mabni itu berarti tidak bisa dirubah. Maka mubtada terbagi kepada dua. Yang pertama ismun mu'rab, yang kedua ismun mabni. Mabni tadi tidak bisa dirubah. Contohnya, hadza kitabun. Mana mubtadanya? Hadza mubtadanya. Hadza ini sebagai mubtada, ismul isyarah, mabniun ala sukuni. Hadhihi kurrasatun. Mana khobarnya? Kurrasatun sebagai khobarul mubtada'i. Kemudian ada lagi mubtada ismunnya ismun mu'rab. Contohnya yang tadi, al-kitabu jadidun. Al-kitabu mubtada isim mu'rab. Kenapa disebut isim mu'rab? Lihat, al-kitabu, bu, domah. Tapi al-kitabu ini suatu saat dia bisa fathah. Menjadi al-kitaba bisa. Bisa menjadi al-kitabi. Nah, yang paling mudah saya sudah ajarkan kepada teman-teman semuanya tentang harful jarri dan zorful makani. Ya kan? Ingat, kalau harful jarri dan zorful makan, isim yang di depannya itu harus kasroh. Fil kitabi, contoh nih. Amamal kitabi, kasroh. Ya kan? Nah, maka al-kitabu, kitabun itu disebutnya isimnya isim yang dia mu'rab, berubah-rubah. Kalau mabni itu dia tidak bisa dirubah-rubah. Ada lagi selain hadza kitabun, ada lagi ana ustadzun, anta tilmidun. Anta tilmidun itu juga mubtada khobar. Mana mubtadanya? Anta. Mubtada apa ini? Mabniun. Dia tidak bisa dirubah. Catat baik-baik. Sudah paham? Jadi kalau saya tanya macam-macam mubtada ada berapa? Ada dua. Mubtada isim mu'rab, mubtada isim mabni. Mana contohnya? Kalau isim mabni, hadza kitabun. Ana ustadzun. Anta tilmidun. Ini mubtada yang dia isimnya isim mabni. Mubtada isim ma'rifah. Al-kitabu jadidun. Al-madrasatu jadidatun. Oke, sohib-sohib semuanya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang mubtada, macam-macam mubtada. Mubtada ada dua. Mubtada min isim mu'rab, mubtada min isim mabni. Sekarang kita ke khobar. Khobar juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, khobar mufrad. Yang kedua, ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad?
Khobar mufrad itu berarti satu sebenarnya. Mufrad itu satu. Cuma di mufrad ini bisa juga dua, bisa juga lebih dari dua. Contoh, Alkitabu jadidun. Jadidun itu khobarnya mufrad satu. Sesuai dia. Karena satu, Alkitabu jadidun. Buku satu itu baru. Tapi boleh juga menjadi dua. Alkitabani jadidani. Nanti saya akan jelaskan juga. Kalau tadi saya mengingatkan kepada sahib-sahib semuanya bahwasanya isim itu jangan lupa ada muannas, ada mudzakkar. Nanti ada juga isim mufrad, musanna, muzakkar. Nanti seperti apa pembahasannya? Jangan kemana-mana. Tetap pantengin, tonton terus channel YouTube Dede Arif. Biar nggak ketinggalan info-infonya ya. Oke, balik lagi sekarang. Ngomong melulu ini, ngiklan terus ini ya. Oke, balik lagi sekarang kepada khobar. Tadi khobar mufrad. Alkitabu jadidun. Boleh juga. Alkitabani jadidani. Alkutubu jadidatun. Nah, nanti akan saya bahas tentang mufrad, musanna, dan jama'. Sekarang khobar ghairu mufrad. Sudah saya bahas sebenarnya, sudah saya singgung di sebelumnya di tentang al-jumlah al-mufidah. Tapi saya tekankan lagi sekarang kepada sahib semuanya ya. Ada juga khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, khobar jumlah dan syibhul jumlah. Jadi catat baik-baik, kalau berbicara tentang khobar ghairu mufrad, ada dua nih. Khobar jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah dan syibhul jumlah. Ingat, kalau jumlah ini ada dua nih. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Contohnya sudah saya terangkan di pelajaran sebelumnya tentang al-jumlah al-mufidah dengan ajza'ul jumlah. Contohnya nih, kalau khobarnya dia jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Contohnya, al-waladu ya'kulu samakan. Ini contoh yang kemarin kan, yang di pelajaran al-jumlah al-mufidah dengan ajza'ul jumlah. Al-waladu ya'kulu samakan. Mana khobarnya? Ya'kulu samakan sebagai khobar dari jumlah fi'liyah. Sekarang contoh dari khobar jumlah ismiyah. Gimana itu ya? Khobar jumlah ismiyah. Oke, contohnya biasanya seperti ini. Diingatkan baik-baik oleh sahib-sahib semuanya ya. Al-waladu kitabuhu jadidun. Al-waladu kitabuhu jadidun. Ini namanya khobar jumlah ismiyah. Yang mana khobarnya? Kitabuhu jadidun. Bukunya baru. Waladnya menjadi mubtada. Oh, si anak itu bukunya baru. Nah, gitu ya. Bukunya baru. Kalau jumlah fi'liyah tadi, al-waladu ya'kulu samakan. Si anak kecil ini memakan ikan. Oke, itu tadi contoh dari khobar jumlah. Sekarang kita lanjut ke khobar syibhul jumlah. Khobar min syibhil jumlah. Syibhul jumlah itu ada dua juga. Syibhul jumlah ada zarab, ada jar wa majrur. Zarab, jar wa majrur. Sudah saya terangkan. Ini gampang banget. Contohnya, al-kitabu alal maktabi. Ala itu harful jar. Alal maktabi, berarti alal maktabi khobar. Khobar apa itu? Khobar syibhul jumlah, jar wa majrur, gitu ya. Al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Maka di atas meja menjadi khobar. Khobarnya min syibhil jumlah, jar wa majrur. Satu lagi ada zarab. Al-kitabu tahtal maktabi. Al-kitabu tahtal maktabi. Nah, catat baik-baik ya. Tahtal maktabi itu menjadi khobar. Khobarnya menjadi khobar syibhul jumlah. Min zorab. Oke, sahib-sahib semuanya. Sekarang saya akan tuliskan contoh yang tadi saya ucapkan satu persatu. Yang pertama, saya akan menuliskan di sini al-kitabu jadidun. Al-madrasatu jadidatun. Tadi saya juga bilang al-kitabani jadidani. Al-kutubu jadidatun. Kemudian saya juga menulis di sana al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu
tahtal maktabi. Kemudian ada juga contoh yang tadi saya ucapkan, hadza kitabun, hadhihi madrasatun. Itu. Saya tambahin satu. Al muslimuna jamiluna. Saya tambahin lagi. Al muslimatu jamilatu. Al muslimatu jamilatu. Itu dia contohnya ya. Sekarang saya akan bahas satu persatu ketentuan dari mubtada dan khobar. Oke, sohib-sohib semuanya, sekarang saya akan jelaskan tentang atau ketentuan-ketentuan dari mubtada dan khobar. Ini ketentuan dasar yang paling mudah ya. Yang pertama, mubtada itu selalu di awal jumlah dan dia pasti ma'rifah. Khobar itu datang setelah mubtada dan dia pasti nakiroh. Itu yang pertama ya. Dan mubtada biasanya marfu. Marfu itu banyak. Tapi biasanya marfu itu doma. Cuma nanti kalau kita berbicara isimnya musanna, nggak bisa marfunya doma, gitu ya. Nanti akan saya bahas tentang musanna. Cuman saya singgung sebentar ya. Nah, marfunya musanna itu bil alif. Kitabani, bani. Nah, itu marfu dia, bil alif. Kalau umpama jamak mudzakkar salim, itu marfunya bil waw. Contoh, al muslimuna. Muslimuna. Nah, seperti itu ya. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, mubtada dan khobar harus sesuai jenisnya. Mudzakarkah dia, muannaskah dia? Contoh, al-kitabu, mudzakar. Maka khobarnya harus mudzakar, jadidun. Nggak bisa al-kitabu jadi datun, salah. Yang benar itu al-kitabu jadidun. Kapan dia jadi datun? Kalau mubtadanya muannas. Contoh, al-madrasatu, madrasatu jadi datun. Nah ini ya, ini yang kedua. Jadi sesuai dengan muannaskah dia dan mudzakarkah dia. Yang ketiga, tadi sudah saya bahas. Yang ketiga, harus sesuai jumlah bilangannya. Mufrad, musanna, jama. Contohnya, al-kitabu jadidun mufrad. Kalau musanna, al-kitabani jadidani. Itu musanna. Jama, al-kutubu jadidatun. Nah ini ya, al-kutubu jadidatun. Sekarang jama, saya akan sedikit aja. Kalau al-kutubu namanya jama taksir. Ada juga jama mudzakkar salim. Tadi saya sudah tulis di sini al-muslimuna jamiluna. Ini namanya jama mudzakkar salim. Al-muslimuna jamiluna. Nah, maka khobarnya jamiluna. Nah, sekarang al-kutubu ini dia jama ghairu akil, tidak berakal. Maka khobarnya biasanya pakai tak marbutoh, jadi datun. Ada juga satu lagi contohnya, al muslimatu jamilatu. Al muslimatu jamak muannas salim namanya, jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim ini untuk perempuan, kalau al muslimuna untuk laki-laki, kalau al muslimatu jamilatu. Nah itu, jadi khobarnya ngikutin juga tuh. Ngikutin bentuk seperti mubtada yang dia jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Yang terakhir, tadi sudah saya terangkan sih sebenarnya. Jamak, kalau jamaknya ghairu akil, maka khobarnya dia muannas yang tak marbutoh. Khobarnya muannas tak marbutoh. Contohnya al-kutubu jadidatun. Nah, dia mufrad muannas. Oke, sohib-sohib semuanya, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengalaman, menambah pengetahuan sohib-sohib semuanya tentang ilmu nahu, tentunya di judul Al-Jumlah Al-Ismiyah. Nanti saya akan berikan di akhir penjelasan ini soal-soal lah begitu ya, untuk sohib-sohib bisa pelajari. Kalau belum paham juga bisa tulis komentarnya di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya biar nggak ketinggalan info-infonya ya. Oke, see you next time. Ilal liqa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.